Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami hari ini akan mempraktekkan coaching dengan percakapan Alur Tirta, di mana di sini sebelah kanan saya Budi Oktavira sebagai coach dan di sebelah kiri saya Bapak Joli Suprapto sebagai coachee. Bagaimana keseruan kita hari ini dalam mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta? Mari disimak dengan baik. Pada kesempatan yang pertama ini saya sebagai pengamat akan supervisi Coach Budi Oktavira, yakni tentang rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Selamat pagi Bu Fira. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik-baik saja. Luar biasa. Bu Fira, hari ini kita akan mempraktekkan coaching Alur Tirta, dan tentunya nanti Bu Fira sebagai coach akan meng-coaching coachee. Begitu ya Bu Fira? Ya, Bu. Nah, dari prasupervisi ini saya ingin menanyakan kira-kira rubrik penilaian apa yang digunakan Bu Fira dalam melaksanakan coaching hari ini? Dalam sesi coaching ini saya akan melaksanakan rubrik penilaian percakapan melalui Alur Tirta, Bu Ima. Begitu ya. Dalam Alur Tirta itu berarti Bu Fira harus apa dulu kira-kira? Yang pertama dalam pelaksanaan coaching dengan melalui Alur Tirta ini, yang saya dapat lakukan yang pertama saya harus mencari tujuannya dulu. Kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada aksi nyata, dan kemudian tanggung jawab itu. Bagus, betul itu Bu Fira. Lalu dalam pelaksanaan coaching nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Fira? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik, saya akan menggunakan kompetensi presence, ya, Bu Ima. Jadi kehadiran penuh dalam melaksanakan coaching tersebut. Bagus sekali Bu Fira. Dalam kompetensi yang ingin dicapai nantinya dalam present atau kehadiran penuh ya. Baik. Lalu kira-kira ya Bu Fira, dalam bagian kompetensi mana lagi yang spesifik ingin diobservasi? Dalam kompetensi yang spesifiknya nanti saya mau observasi itu adalah tentang penanganan sebuah masalah, bagaimana coaching itu dapat mencari solusinya, Bu Ima. Di sini jadi saya flashback kembali kepada coaching untuk bisa beliaunya itu bisa mengembangkan dirinya dalam mencari solusi Secara mandiri ya. Secara mandiri. Itu baik, saya bisa menangkap. Lalu dalam nanti ketika percakapan Alur Tirta, indikator ketercapaiannya yang kira-kira Bu Fira bisa kembangkan yang diinginkan itu apa Bu? Ketercapaian indikator yang ingin saya kembangkan adalah pada saat pelaksanaan observasi nanti, coaching ini bisa melakukan refleksi dirinya dalam mengatasi masalah yang dia hadapi. Jadi bisa sharing bersama, mencari solusinya dari coaching tersebut. Wah, tentunya saya sangat antusias nanti ketika mengamati Bu Fira, dan mungkin Bu Fira bisa memanggilkan coach Bu Fira hari ini. Siap Ibu. Baik. Selamat pagi Pak Joli. Pagi Bu Ima. Pak Joli sehat? Alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan Pak Joli. Namun izinkan hari ini Bu Fira sebagai coach Pak Joli nantinya akan meng-coaching Pak Joli dalam menyelesaikan masalah. Dan tentunya di sini saya juga mohon izin, saya akan merekam dari coaching Pak Joli dengan Bu Fira untuk dilaporkan ke fasilitator sebagai bentuk penilaian dalam sesi tugas demonstrasi kontekstual. Diperbolehkan Pak Joli? Baik, terima kasih Pak Joli. Baik Bu Fira bisa melaksanakan praktik coaching bersama Pak Joli. Selamat pagi Pak Joli. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, meskipun tidak terlalu baik ya Bu, lumayan lah Bu, tapi tetap harus bersyukur ya. Ya Allah, ya kira-kira kok sampai seperti itu Pak Joli? Apa ada yang saya ingin dengan bisa
akhir-akhir ini sering sekali saya tidak terlihat Pak Joli. Iya Bu, ya memang benar Bu, beberapa hari ini saya memang tidak masuk ya Bu ya. Iya. Memang kondisi saya ini banyak sekali Bu masalah di rumah ini. Saya juga sering datang terlambat kan Bu beberapa hari ini gitu. Ya ini mungkin maksud saya Bu Fira ini saya ingin berbagi, ingin sharing, mungkin Ibu bisa membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang tengah saya hadapi saat ini. Iya Pak Joli, memang pekerjaan itu memang sebagai rutinitas kita sehari-hari, namun senyaman kita bisa mengerjakan ya Pak Joli, kita juga harus bisa memilih waktu itu. Nah sekarang saya ingin tanyakan, apa yang menyebabkan Bapak seringkali terlambat datang sekolah Pak? Ya, Ibu kan tahu sendiri aku di sekolah ini, saya selain sebagai seorang guru, saya ini kan juga sebagai operator sekolah gitu ya Bu ya. Saya ngajar di kelas 2 juga ngajar bahasa Inggris kelas 1 sampai dengan kelas 5. Nah ini mungkin saya ini merasa terlalu kebanyakan pekerjaan gitu loh Bu. Banyak pekerjaan yang saya harus emban di sekolah ini. Nah, saya pun juga memiliki keluarga kan Bu. Bagaimana saya bisa memban ini, kemarin juga harus ngantar anak sekolah kayak gitu lebih dahulu. Apalagi sekarang istri sedang sakit kan gitu Bu. Mungkin makanya saya istri datang terlambat seperti itu. Iya Pak Joli, mendengar cerita jenengan ini saya juga merasa ternyuh ya Pak ya, melihat kesibukan jenengan. Kadang saya melihat jenengan kok bisa setegar itu gitu ya Pak ya. Nah dari masalah-masalah yang jenengan hadapi ini Pak, yang mau saya tanyakan, selama masalah ini masih tetap berjalan, itu kan mesti jenengan menemui beberapa hambatan ya Pak. Pasti ada kecil-kecil tajam yang selalu kita lewati dalam perjalanan itu, pasti ada. Kira-kira hambatan apa saja yang Bapak temui saat menghadapi masalah seperti ini? Ya, awalnya tadi kan memang saya ini terlalu banyak pekerjaan ya Bu ya. Dan mungkin di antara rekan guru ini juga ada mungkin yang tidak peduli gitu kok Bu, mau membantu, tidak peduli itu tugasku mungkin teman-teman ini masih ya Bu ya, kekurang peduliannya kepada saya seperti itu Bu. Dengan cerita jenengan tadi ini, biasanya itu kan setiap masalah itu pasti ada hambatannya Pak. Ada kerikil-kerikil tajam saat kita melewati atau dalam proses mengatasi masalah tersebut. Sekarang saya mau tanyakan Pak mengenai hambatan yang sampai temui pada saat menemui masalah seperti itu, apa saja Pak? Ya Bu, pada dasarnya aku memang kalau bicara memang sepertinya ya Bu, kalau saya lihat di sekolah ini ada beberapa teman itu kurang memiliki dukungan gitu, tidak mau peduli gitu dengan keadaan saya seperti ini. Saya rasa sosial itu kurang gitu ya. Namun Bu, yang utama gitu dari yang menurut saya rasa ini menjadi permasalahan saya utama ini adalah saya ini kurang mampu gitu loh Bu untuk mengatur waktu gitu, membagi antara tugas di sekolah dan juga dengan keluarga itu saya masih kesulitan. Iya. Baik Pak, saya mengerti bahwa kesibukan dari seorang guru, terutama jenengan sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai kepala rumah tangga ya Paknya, begitu banyak tanggung jawab yang jenengan emban. Setelah sampai melaksanakan kegiatan atau masalah seperti ini sehari-hari hadapi, hambatan juga sudah ditemui. Sekarang saya mau tanyakan bagaimana solusinya dari Bapak sendiri untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Mungkin begini ya Bu ya, tapi kan memang saya masalahnya kan juga mengatur waktu sama keluarga. Mungkin nanti bisa saya diskusikan bersama istri ya Bu ya, apa mungkin pembagian tugas gitu loh Bu, mungkin yang istri mungkin bisa ngantar anak di sekolah gitu, jadi nanti kan saya juga bisa fokus untuk yang di sekolah gitu loh Bu. Jadi pekerjaan saya di sekolah juga sedikit banyak tidak terlalu dikejar gitu, karena saya juga bisa membagi waktu gitu yang pekerjaan mestinya di rumah saya lakukan bisa dibantu oleh istri itu tadi. Mungkin salah satunya seperti itu ya Bu ya.
Wah, solusi yang jenengan lakukan itu termasuk solusi yang sudah tepat, saya kira Pak ya. Dengan membagian waktu, memanage waktu, kemudian berbagi tugas dengan istri dalam menjalankan semua kewajiban yang ada di rumah, hingga sampai bisa mengerjakan pekerjaan yang ada tugas di sekolah. Nah, dari hal ini Pak Jody, kekuatan apa yang bisa jenengan ambil dari permasalahan yang jenengan hadapi, yang solusi tadi bisa dijadikan sebagai kekuatan, dan kekuatan apa yang bisa jenengan ambil? Ya, saya ini kan istilahnya ya sabar gitu ya Bu ya. Mungkin dengan kekuatan ini, kesabaran ini nanti saya mungkin harus lebih sabar lagi, dan juga mungkin ya Bu, saya mungkin nanti tak menghubungi coba rekan-rekan saya itu kan ada yang mereka sudah rumah tangga, namun secara pekerjaan itu sepertinya masih di bawah saya. Tapi kok kehidupan mereka itu kok tenang-tenang saja. Mungkin saya nanti bisa sharing dengan teman-teman itu ya Bu ya. Itu nanti saya jadikan motivasi lah dalam diri saya ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi nanti dalam menyeimbangkan antara kepentingan saya di sekolah dan juga keluarga. Ini salah satu kekuatan itu, menimbulkan motivasi dalam diri saya nantinya dengan cara seperti itu. Baik Pak Jody, Masya Allah, itu merupakan kekuatan yang begitu luar biasa ya. Saya lihat dengan semangatnya benar-benar powerful ya Pak ya, sebagai seorang pendidik dan juga berbagi dengan sebagai kepala rumah tangga. Nah, dalam melaksanakan masalah ini, dengan pernah sharing atau siapa yang bisa membantu Bapak dalam mencari atau dalam berkomitmen tersebut Bapak? Ya tentunya keluarga saya Bu bersama istri nanti terkait dengan pembagian tugas itu tadi, dan juga mungkin tua ya Bu ya, barangkali nanti bisa memahami lah keadaan kami yang seperti ini. Mungkin mertua juga bisa bantu ngurus anak, barangkali bisa gitu ya Bu ya, kan tidak apa-apa toh misalkan ada saling bersama seperti itu ya Bu ya. Iya Pak Jody, memang tanggung jawab itu tidak hanya pada diri kita sendiri ya Pak ya. Jadi dalam suatu rumah tangga itu memang harus ada tanggung jawab bersama dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang dipunyai. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan Pak Jody mengenai skala pencapaian proses ini nanti yang sudah jenengan hadapi ini sampai dengan skala berapa saat ini Pak? Kalau menurut saya ya Bu ya, dengan akademi jualan saya dalam melambat, kadang tertunda lainnya tugas-tugas saya karena saking menumpuknya itu tadi ya Bu ya. Mungkin saat ini saya bisa memposisikan saya itu di posisi 6 lah Bu. 6 itu sudah masih kurang ya Bu ya. Iya. Skala 6 itu kira-kira yang bagaimana Pak Jody? Ya, tapi ini kalau menurut saya masih kurang ya Bu ya, masih belum memenuhi ya Bu. Istilahnya kalau di rata-rata itu memang masih kurang gitu. Jadi saya di sini ini kondisinya memang masih sangat keteteran gitu loh Bu. Kayak terkoridor lah dalam tugas ini masih belum bisa maksimal. Jadi memang kondisi yang belum ideal gitu Bu. Oh jadi seperti itu ya. Saya lihat dengan pencapaian skala sementara untuk yang skala 6 ini, apakah indikator pencapaiannya lebih baik dalam disiplin jenengan bisa berubah untuk peningkatan Pak Jody? Kira-kira di skala berapa? Pasti ya Bu, karena dengan usaha yang maksimal dari saya Bu ya, keinginan untuk berubah itu tadi, saya mentargetkan nanti bisa perubahan ini bisa mencapai di angka 9 dulu aja Bu. Kalau 10 itu terlalu sulit ya Bu, muluk-muluk lah 9 atau 8 atau 9 lah, itu menurut saya sudah bagus sekali. Nanti ada progres, yang penting seperti itu ya Bu ya, tidak perlu nilai yang bagus, yang penting progresnya ini tadi. Iya Pak Jody, dengan skala pencapaian 9 itu saya ingin diperjelas lagi, mungkin jenengan bisa ceritakan bagaimana usaha apa saja dalam pencapaian skala 9 tersebut Pak. Ya, tentu saja nanti intinya ya Bu, mungkin ya meningkatkan komitmen itu tadi sudah antara saya dengan keluarga itu tadi. Jadi dan mungkin juga saya nanti bisa menghubungi saya dengan kepala sekolah gitu ya Bu ya, tentang tugas-tugas yang memang menumpuk ini barangkali nanti bisa
dibagikan dengan teman-teman yang lain. Kalau di sekolah itu ada banyak guru, kok harus saya sendiri gitu kan ya, sebenarnya bagaimana kan gitu ya Bu ya. Mungkin ada apa ya Bu, pembagian tugas yang lebih terstruktur lagi, jangan semuanya dimakan oleh saya. Mungkin itu Bu. Iya, baik Pak Joli. Skala 9 itu merupakan skala peningkatan bagi diri ya Pak ya, di mana Pak Joli akan melakukan pengembangan dirinya, merefleksi dirinya secara mandiri ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, rencana tidak lanjut untuk meningkatkan disiplin yang Bapak kerjakan itu apa saja? Rencana tidak lanjutnya ya Bu ya. Ya tentu saja Bu, awal-awal kan memang kita harus membuat komitmen dulu ya Bu ya. Kalau memang komitmen itu sudah dibuat, ya secara perlahan mungkin nanti akan mulai merubah dari diri Bu ya. Sebagai contoh mungkin nanti ya apa ya Bu ya, ya mohon maaf ya Bu ya, terserah kadang-kadang kan memang tidur itu memang terlalu malam, jadinya ya karena melembur-lembur itu nanti Bu ya, mungkin nanti dikondisikan lagi lah, waktunya istirahat ya istirahat seperti itu ya Bu. Mungkin pembagian waktu antara tugas dan istirahat itu nanti akan lebih dimaksimalkan lagi, diseimbangkan seperti itu Bu Fira. Iya Pak, terima kasih. Dan rencana tindak lanjut yang jenengan paparkan itu merupakan langkah yang begitu bagus yang jenengan terapkan nantinya ya Pak ya. Nah, setelah jenengan nantinya melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut, hikmah apa yang jenengan dapat dari kedisiplinan yang Bapak kerjakan? Ya, tentunya kalau sudah kedisiplinan terwujud ya Bu, tentu saja kehidupan saya nanti akan lebih apa ya Bu, mulus gitulah Bu, istilahnya itu sudah tidak ada keterlambatan, itu tidak ada, jadi sudah sesuai dengan harapan demikian sebagian besar orang gitu. Terus terusnya kehidupan kita gitu Bu. Yeah. Siap Bapak, jadi hikmah ini jenengan bisa menjadi seorang yang guru yang punya tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang Bapak bisa kerjakan sebagai seorang pembelajar tentunya yang memimpin ya Pak ya. Nah, setelah kita melakukan sesi coaching ini Bapak ya, bagaimana perasaan Pak Joli setelah saya berbagi cerita dengan saya dalam sesi coaching ini, apa yang merasa dirinya dengan rasakan selama sesi ini Pak? Ya, pertama saya terima kasih ya Bu ya, dengan kegiatan ini sedikit banyak itu beban yang ada dalam pikiran saya itu ya Bu, di benak saya sudah mulai terurai satu persatu. Yang awalnya itu saya merasa buntu gitu ya Bu, harus bagaimana, namun dengan perbincangan seperti coaching saat ini yang Ibu lakukan bersama saya ini, sedikit banyak saya sudah mulai memiliki gambaran tentang rencana-rencana apa yang mungkin akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya alhamdulillah bersyukur gitu Bu ya, senang sudah terbantu gitu Bu. Baik Pak Joli, terima kasih. Jenengan bisa berbagi cerita dengan saya, khususnya masalah yang jenengan hadapi ini, kita bisa sharing bersama mencari solusi atas permasalahan yang jenengan hadapi. Semoga kedepannya jenengan bisa mengatur semua waktu yang menurut jenengan itu emergensi bisa dilakukan, bisa didahulukan. Yang tidak bisa diulur waktu, ditaruh di waktu yang lain Pak. Nah, mungkin dari hari ini sesi wawancara bisa kita akhiri. Nanti jangan sungkan-sungkan ya Pak Joli, barangkali ada masalah yang terkendala menurut jenengan bisa berbagi cerita dengan saya kembali. Alhamdulillah, syukur kalau kita bisa bersilaturahmi berbagi cerita ya Pak, mencari solusi. Oke Pak, terima kasih. Semoga hari-hari jenengan tetap bahagia, kemudian diliputi dengan hati yang luar biasa ya Pak ya. Saya akhiri, sampai jumpa di lain hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fira. Pak Bu Fira, tadi saya amati coaching percakapan alur ceritanya sangat luar biasa dengan Pak Joli, dan tentunya sangat memberikan dampak positif bagi coaching yaitu Pak Joli. Dan bagaimana perasaan Bu Fira? Alhamdulillah Bu Ima, setelah melakukan
kucing tadi ya, saya melakukan sebagai coach di sini. Perasaan saya, masya Allah, begitu mindfulness ya. Jadi Senang ya? senang, bahagia, dapat bisa membantu berbagi cerita dengan kucing seperti itu. Tadi saya juga mengamati seperti itu. Lalu untuk indikator keberhasilan pelaksanaan coaching tadi yang di supervisi Bu Vira sudah sampaikan, apakah sudah ditemukan di coaching Bu Vira tadi bersama Pak Joli? Untuk sesi kucing tadi Bu Ima, saya sudah menemukan kompetensi yang dikembangkan oleh si kucing. Jadi kucing tadi itu sudah bisa mengatasi masalahnya, mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Betul ya. Lalu saya mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya tadi dari percakapan Bu Vira bersama Pak Joli. Dan tentunya tadi sangat luar biasa percakapan coachingnya, dan sudah ada kemitraan saling sama-sama antara coach dan coach itu memiliki kedudukan yang sama ya Bu ya, jadi tidak ada yang berat sebelah atau yang lebih tinggi kedudukannya, dan itu sudah saya temukan. Dan di sana tadi Bu Vira sudah memberikan perhatian penuh kepada Pak Joli, sehingga Pak Joli juga merasa nyaman, tenang dalam menyampaikan permasalahannya kepada Bu Vira. Dan terus dikembangkan Bu Vira dalam percakapan coaching tadi, dan sudah bagus. Dan lalu harapan Bu Vira dari kompetensi apa lagi yang akan Bu Vira kembangkan di percakapan coaching selanjutnya? Untuk percakapan kucing selanjutnya, kompetensi yang harus saya kembangkan dari yang tadi, bahwa kompetensi spesifik yang saya kembangkan itu dari awal saya ngambil dari present ya, jadi kehadiran penuh. Nah, pada saat kucing selanjutnya, insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi di mana aktif mendengarkan dari pengalaman si kucing ini tadi. Begitu ya, mendengarkan aktif dari rencana tindak lanjutnya sudah berhasil apa belum gitu ya Bu ya, dari Pak Joli tadi. Wah, tentunya sangat menyenangkan, mengasyikkan bagaimana kita bisa saling berbagi, saling sharing dan caring ya Bu ya. Baik Bu Vira, terima kasih atas coaching percakapan hari ini, dan semoga nanti kedepannya lebih baik lagi. Amin. Tetap semangat dan jangan lupa senyum. Terima kasih Ima, kita tetap semangat. Bye. Assalamualaikum.